Ibadah Raya GBI WOW, Minggu 6 Juli 2025. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robert Kudalin dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan persembahan, perpuluhan atau diakonia dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI atau Anda dapat scan QR untuk beberapa. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Mari katakan ini bersama. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi GBO. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
tak pernah layu di hidupku. Sing lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saudara, mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita ada di bulan yang baru. Come on. Semusim berlalu, terima kasih Tuhan, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mohon GBW dong katakan lebih luas. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Mari sekali lagi sama-sama nyata. Lebih luas dari samudra, kasih-Mu besar buat setiap kami ya Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Yesus. Kau limpahkan buah setiap kami Yesus. Atas ucapan syukur-Mu, oh Garamasyana Nanamu hadirat-Mu nyata pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari sambil angkat tanganmu. Oh, segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji dan menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari sambil angkat tanganmu, sama-sama kita menyatakan. Segala pujian syukur bagimu. Oh, kau hadir dalam hidupku, dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi sama-sama angkat ucapan syukurmu, menyatakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, oh, ku menyembah. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga Tuhan boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Bersama saya katakan, amin.
Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya sukacita surga ada di tempat ini, amin. Yang percaya sukacita surga ada di tempat ini, sorakan amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan bersukacita lah. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita ada di tempat ini ya Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Sama-sama nyatakan. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Iman kami Tuhan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam. Oh, sama-sama deh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, oh haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Yang bersukacita sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Come on, hey. Sama-sama kita menyatakan, oh kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Mari sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan, katakan, janjimu yang telah memulihkan, punya rencana yang indah. Nyatakan, hey, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Mari sambil lambaikan tangan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Iman kami pagi hari ini tuh, kami boleh mengalami sukacitamu ada di tempat ini. Mari sama-sama yang bersukacita kita menyatakan, kau ada mendampingi tiap langkahku. Berikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu Tuhan, janjimu yang telah menuliskan seluruhnya. Mari sama-sama lambaikan tanganmu buat Tuhan. Sama-sama say, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, say, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bersukacita sama-sama, katakan, kaulah. Mari sambil tepuk tangan ya. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan sambil lambaikan tangan. Amin. Haleluya, sama-sama kau nyatakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau
udah meriah gini kayak kurang meriah ini harusnya kayaknya lebih luas lagi gitu. Gimana saudara-saudara semua? Masih bisa lagi joget lebih lagi buat Tuhan? Come on. Semuanya ready? Come on, semuanya nyanyi bersama yuk. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody better than you. I say praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause nobody is greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I sing it. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Sing, I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How will I keep it? Sing, I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? To praise the Lord, oh my soul. Come on, tepuk tangan Tuhan. Let everything that has been praise the Lord, praise the Lord. Come on. Let everything that has been praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has been praise the Lord, praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Berikan tos kanan kirinya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Udah ngos-ngosan boleh yuk duduk yuk sekarang yuk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan lebih lagi di tempat ini. Sekarang saya mau nyanyiin satu lagu. Tadi pagi saya baru berikan sedikit kesaksian saya soal oma saya di sini. Mungkin ada yang tahu soal oma saya di sini. Setiap kali saya nyanyi lagu ini, saya selalu ingat sama oma saya. Kalau dia tuh orang yang selalu pegang janji Tuhan di hidupnya. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya janji sama Tuhan, yang mungkin Bapak Ibu Saudara udah lupa, atau mungkin sama Bapak Ibu Saudara udah timbun, tapi Tuhan tuh gak pernah ingkari janjinya. Tuhan selalu ingat apa yang Bapak Ibu Saudara udah janjiin sama ini. Oh Bapak Ibu lihat, kalau ada yang tahu sama oma saya tuh doanya setiap kali lagi kita kumpul keluarga, kita bareng-bareng, dia cuman selalu klaim janji Tuhan bahwa kalau misalnya dia hidup benar di hadapan Tuhan, anak cucunya berkuasa di bumi. Bener gak Om Denny? Setiap kali oma selalu bilang kayak gitu. Dan kalau misalnya mau dilihat ya, mungkin oma saya mungkin setianya berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara ada yang struggle, mungkin udah setahun, udah 2 tahun, udah 3 tahun, gak tahu udah berapa tahun, tapi ingat Tuhan gak pernah ingkarin janjinya. Kalau sekarang saya bisa berdiri di sini, ada Pak Iwan, ada Pak Denny, ada Pak Oti, semua di sini, keluarganya dari keturunan oma saya, semua bisa ada di sini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena oma saya tepatin janjinya sama Tuhan bahwa kalau dia setia, kalau dia benar di hadapan Tuhan,
Tuhan yang urus semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya diingetin lagi sama Tuhan, sama janjinya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, jangan dikubur. Mari kita renungkan lagi hari ini. Mari kita klaim lagi janjinya Tuhan, apa yang ada dalam Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, tutup mata, kita minta sama Tuhan. Apa Tuhan yang dari dulu saya udah janji sama Tuhan, tapi Tuhan kubur hidup saya. Saya mau klaim hari ini. Saya mau klaim bahwa emang Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji dalam hidup saya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Come on, give it all. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
yang berjanji. Klaim janji Tuhan, come on saudara. Ingat janji Tuhan dalam hidupmu. Klaim janji Tuhan pagi hari ini. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, come on, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Glory. Engkau Allah yang setia. Sebab janji firman-Mu ya dan amin. Itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelaman, kami tidak takut, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau yang selalu memegang setiap tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Dan setiap janji-Mu itu tergenapi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya inilah tahun terobosan dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami janji-janji Tuhan, terobosan demi terobosan dalam aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana tangan-Mu menyertai kami sampai pertengahan tahun ini ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang begitu setia ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Buat setiap kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kami punya roh yang dahsyat. Karena roh Allah ada di dalam kami. Kami mengerti siapa diri kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami meraih semua apa yang Engkau sudah janjikan buat kami ya Tuhan. Bahkan kami akan menjalani hari-hari hidup kami. Kami akan menjalani hari-hari surgawi di bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntun kami Tuhan. Bahwa kami semakin mengerti siapa diri kami di dalam Engkau ya Tuhan.
Kalau kami tahu siapa kami di dalam Engkau, kami berjalan dengan kemenangan dan penuh kebenangan. Kami berjalan dengan penuh terobosan ya Bapa. Karena kami tahu siapa diri kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Hari ini kami katakan yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Hari ini kami ucapkan yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun setiap pergumulan kami hari ini bersama dengan Tuhan, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman Tuhan siang hari ini. Berbicaralah Roh Kudus buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri. Lihat kiri kanan teman-teman Bapak Ibu Saudara, katakan kamu spesial. Kamu spesial. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Happy birthday Reni. Happy birthday Eta. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita ada di pertengahan tahun ini. Gak berasa ya. Sudah ada di bulan yang ke-6. Dan saya percaya hari-hari ke depan kita akan semakin hari-hari yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan lihat apa yang ada di depan saudara, keadaan-keadaan yang ada di saudara, tetapi lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan saudara. Amin. Nah, sebulan ini kita akan bahas tentang identitas kita di dalam Kristus. Bulan kemarin kita telah berbicara tentang jiwa yang makmur, kemudian kita bicara tentang supernatural, bagaimana kita punya roh yang sangat dahsyat. Dan bulan ini tema kita adalah identitas kita di dalam Kristus. Jadi kita bersyukur dalam gereja kita membahas buku, kita ada devotion setiap hari Rabu jam 6, nah itu kita bahas begitu banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Mereka mengalami apa yang firman Tuhan katakan dan mereka mulai mempraktekkan itu. Dan saya percaya apa yang kita sudah terima dan mempraktekkan itu sangat luar biasa saudara. Bahwa kehidupan saudara menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Dan hari ini dalam sebulan ini akan banyak hamba Tuhan berdiri depan ini untuk berbicara tentang identitas saudara. Amin. Bilang kiri kananmu, identitas. Nah, kita akan memahami identitas kita di dalam Kristus. Pernahkah kita merasa frustasi menantikan Tuhan untuk melakukan sesuatu? Pernahkah kita bergumul dengan segala doa, dengan segala keadaan kita, merasa kita nggak layak, merasa kita nggak ada berarti, merasa siapa saya, kita mulai frustasi. Dan itu begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Bahkan pernahkah kita bertanya bagaimana kenapa saya jadi orang Kristen, kenapa karena saya begini, kenapa hidup saya seperti ini. Dan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan saudara, benar? Itu seringkali muncul kenapa keadaan saya seperti ini. Kenapa kehidupan saya kok nggak begini aja, kenapa keadaan saya begini, kenapa saya jadi orang Kristen kok begini-begini aja. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan saudara. Tapi Bapak Ibu, saya mau berkata, jika kita melihat yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kita, kita percaya bahwa kalau saudara melihat siapa diri kita, saudara melihat yang terbaik dalam kehidupan saudara, itu karena saudara tidak tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Kalau begitu banyak pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan saudara, saudara nggak tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Untuk itu kenapa gereja kita memberikan satu tema yaitu identitas di dalam Kristus. Supaya kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Saya percaya kalau saudara ngerti saudara di dalam Tuhan, kehidupan saudara akan semakin dahsyat. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Kita harus melihat yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana Kristus yang ada di dalam saudara, mengetahui siapa diri kita di dalam Yesus Kristus, adalah dasar untuk kita memiliki kehidupan, memiliki satu fondasi yang kuat di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengerti siapa Yesus yang ada di dalam saudara, kalau saudara mengerti saudara punya fondasi yang kuat, kalau fondasi yang kuat apapun yang saudara lihat, saudara akan berdiri kokoh. Seringkali iblis berusaha untuk menarik saudara, benar nggak?
Seringkali waktu kita sedang berdiri banyak goncangan keadaan dan membuat fondasi kita nggak kuat. Iblis berusaha untuk menarik, karena apa? Dia tahu masa depan saudara. Iblis berusaha untuk merancurkan kehidupan kita, karena apa? Dia tahu masa depan saudara. Dia tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Makanya dia berusaha untuk menarik saudara dengan situasi keadaan itu. Sehingga itu yang muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita tahu siapa Kristus, dasar kita hidup, saudara akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 katakan begini. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Roma 8 ayat 30 katakan begini. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau saya kasih highlight merah di situ dikatakan, sebab di dalam Dia ini kita hidup. Di dalam Yesus, di dalam Dia saudara hidup. Saudara bergerak, kita ada karena Yesus yang ada di dalam saudara. Amin. Kemudian juga di Roma 8 katakan, saudara dipanggil, saudara dibenarkannya, saudara dimuliakannya. Jadi saudara dipanggil, saudara ada di dalam Kristus, saudara telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara telah dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan saudara telah dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Dipanggil untuk apa saudara? Saudara dipanggil dalam hal apa saudara? Dalam satu hubungan dengan Allah untuk mengenal Dia. Dan saudara dipanggil untuk bersekutu dengan Dia. Sehingga saudara tahu siapa saudara dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara setiap hari bergaul dengan Dia, maka sifat karakter itu akan saudara menjadi sama dengan Dia. Amin. Suami istri kan setiap hari. Betul? Tahu karakter. Bisa sama gitu saudara. Karena bergaul setiap hari. Sama waktu saudara dipanggil untuk apa saudara? Memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Mengenal Dia. Saudara bersekutu. Dan saudara bersatu dengan Dia. Saudara dibenarkan. Di situ dikatakan dalam Roma 8. Saudara dipanggil untuk memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Saudara dibenarkan adalah bagaimana konsep di mana kita mengagumkan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Dia sebagai hakim yang menuntut, membawa kita kepada keselamatan. Bukan hakim untuk menyatakan kesalahan kepada saudara. Amin. Jadi saudara telah dibenarkan, artinya tidak ada kesalahan dalam kehidupan saudara. Makanya Dia memanggil kita dibenarkan. Allah telah membenarkan saudara dan saya. Lewat pengorbanan Yesus yang ada di atas kayu salib. Saudara sudah dibenarkan. Jadi saudara berdiri di hadapan Tuhan, Dia bukan menuntut kesalahan saudara. Tapi Dia berdiri di hadapan saudara, Dia telah membenarkan saudara. Saudara telah dimuliakan oleh Tuhan. Di situ dikatakan saudara telah dimuliakan, berarti kemuliaannya Tuhan, saudara sudah miliki itu dan ada di dalam saudara. Amin. Kebenaran itu sudah ada di dalam diri saudara. Jadi jangan merasa saya nggak layak, saya nggak benar. Firman Tuhan berkata, Yesus mati di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah di atas kayu salib. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara mengangkat roti, di situ dikatakan di 1 Korintus 11, 22 dan 23 berkata gini, ingatlah akan pengorbananku. Apa yang harus saudara ingat? Karya salib Tuhan. Bukan saudara ingat-ingat dosa Tuhan, dosa saya ampuni saya Tuhan. Jangan ingat dosa Tuhan tidak mengingat dosa saudara. Dia sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Tapi yang harus saudara ingat pengorbanannya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau sudah berikan kepadaku. Ingat akan salib Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada saudara dan saya. Saudara telah dipanggil, saudara telah dibenarkan, saudara telah dimuliakan. Kita dimuliakan apa? Kita menjadi serupa dengan Allah, saudara. Amin. Saudara telah dimuliakan serupa dengan Dia, saudara. Saudara telah dipanggil
untuk memiliki satu hubungan dengan Kristus. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Mari kita baca sama-sama yang ada di depan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi seperti dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Saudara harus terus memperbaharui pikiran saudara. Saudara terus perlu memperbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara. Mempelajari siapa diri kita di dalam Kristus hanyalah memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara memperbaharui pikiran saudara? Hanya dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu saudara memperbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan, maka dari dalam akan mengalir keluar. Amin. Tuhan sudah menjadikan saudara sempurna, saudara sudah utuh lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak yang kita hadapi, ada banyak tantangan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi waktu saudara mulai percaya kepada Tuhan, saya percaya Roh Kudus adalah penolong saudara, amin. Roh Kudus setia, Roh Kudus itu siaga buat saudara. Dia selalu mengingatkan kepada saudara. Mungkin saudara mulai jauh daripada Tuhan, tetapi dari hati mulai ada rasa, oh Tuhan, mulai ingat kepada Tuhan. Itu Roh Kudus yang sedang bekerja kepada saudara. Kalau saudara mau responi apa yang Roh Kudus katakan berbicara kepada saudara, saudara mulai fokus kepada Tuhan, saudara mulai memperbaharui pikiran saudara dengan Tuhan, saya percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Saudara harus memperbaharui pikiran kita dan berubah oleh apa? Firman Tuhan. Saudara akan menemukan siapa diri saudara sebenarnya di dalam Kristus, saudara. Saudara akan tahu siapa saudara di dalam Kristus. Apa yang tersimpan di dalam roh kita yang telah lahir baru di dalam Kristus. Roh Kudus, saudara, waktu saudara terima Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara, Dia yang terus berada di dalam saudara. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun keadaanmu, Dia tetap setia kepada saudara dan saya. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Karena saudara waktu terima Yesus, saudara menjadi ciptaan yang baru. Dia ada di dalam saudara. Makanya Yosua katakan dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan apa saudara? Kitab Taurat. Kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam saudara. Memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Waktu saudara memperkatakan firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan terlaksana, saudara. Setiap firman yang saudara ucapkan, mungkin saudara nggak tahu dia ada di pasal berapa, ayat berapa. Tetapi saudara ingat kata-kata firman itu, ucapkan firman itu. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan terlaksana dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara nggak ingat dia ada di Mazmur berapa, pasal berapa, ayat berapa, alamatnya saudara nggak ingat. Tapi isinya waktu saudara ingat, waktu saudara memperkatakan firman, merenungkan firman, firman itu akan terlaksana saudara. Kita terus memperbaharui pikiran kita dengan firman. Ini dahsyat banget saudara. Waktu saya mempersiapkan ini, saya baca buku ini, saya benar-benar iya ya, kita ini sebenarnya dahsyat loh. Kita ini dahsyat benar saudara. Kalau kita tahu, kalau saudara ngerti identitas saudara dalam Tuhan, saudara berjalan itu melihat kemenangan demi kemenangan saudara. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa minder, nggak ada rasa bagaimana kehidupan saudara. Karena saudara tahu siapa yang ada di dalam saudara. Saudara ngerti yang ada di dalam saudara. Kristus yang ada di dalam saudara. Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Mengenai Yesus yang ada di dalam saudara. Saudara firman Tuhan berkata, saudara itu mahakaryanya Tuhan. Amin. Saudara adalah ciptaan yang sangat dahsyat.
Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara mulia di mata Tuhan. Amin. Saudara dirancangkan Allah menjadi orang yang berhasil. Bahkan firman Tuhan berkata, engkau kepala bukan ekor. Hari-hari hidupmu akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini. Kalau kita mengerti itu saudara, firman Tuhan katakan, saudara akan mengalami satu pembaharuan yang sangat luar biasa. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Sering kita dengar di depan ini ya, hamba Tuhan banyak, bahkan Ibu Ola, Ibu Gembala kita selalu mengatakan ini saudara. Saudara sudah punya roh yang sudah sempurna. Bagaimana roh yang sudah sempurna itu melihat kepada jiwa saudara. Dia melihat, saudara melihat bagaimana jiwa saudara melihat kepada roh saudara yang sudah sempurna. Kalau saudara percaya di dalam jiwa saudara, maka tubuh itu akan meresponi apa yang jiwa lihat itu saudara. Panca indera kita, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, yang kita dengar. Kalau saudara lihat di dalam roh saudara yang sudah utuh, sudah sempurna, maka jiwa saudara itu akan termanifestasi kepada tubuh. Dan tubuh ini akan meresponi itu saudara. Amin. Jadi perlu saudara dan saya memahami siapa saudara di dalam Tuhan. Firman adalah yang menuntun saudara supaya saudara tahu siapa saudara dalam Tuhan saudara. Saudara adalah ciptaan baru, amin. Bilang kiri kanan, kamu ciptaan yang baru. Amin, saudara ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di terjemahan lain begini saudara, dibilang kata begini. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Jadi cara hidup saudara yang lama itu sudah berlalu. Kehidupan dosa saudara sudah berlalu. Sekarang saudara adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara ciptaan yang baru saudara, tidak ada lagi sakit keturunan saudara, amin. Tidak adalah penyakit, oh ini keturunan ibu saya, mama saya, kakek moyang saudara. Saudara sudah jadi ciptaan yang baru, amin. Bilang kiri kanan, enggak ada penyakit keturunan. Kamu ciptaan yang baru. Banyak orang berkata, aduh saya sakit jantung karena latar belakang mama saya, papa saya, engkong saya, semua bla bla bla, sakit jantung. Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sudah ciptaan yang baru. Enggak ada lagi penyakit keturunan, amin. Sudah diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus lewat kayu salib, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengerti ini, identitas saudara dalam Tuhan, oh iya ya saya ini ciptaan yang baru. Cara hidup yang lama itu sudah berlalu, firman Tuhan katakan. Segalanya menjadi apa? Segalanya menjadi baru saudara. Untuk berpikir seperti ini kita harus terus memperbaharui pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai melihat kehendak Tuhan yang sempurna terwujud dalam kehidupan saudara dan saya, saudara terus merenungkan firman Tuhan, melihat siapa diri saudara di dalam Tuhan. Kalau ini berubah, saya percaya di dalam berubah, dari dalam ini berubah, keluar pun pasti berubah saudara. Kehidupan kita saudara menjalani kehidupan itu dengan penuh sukacita. Gak galau-galau, gak ada rasa cemas. Memang ya namanya masih manusia yang ada keadaan dunia ini. Tapi kembali lihat cermin saudara, kamu berharga di mata Tuhan. Kemenangan sudah menjadi bagian milikku Tuhan. Aku meraih apa yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Di dalam roh kita, Tuhan sudah memberikan apa saudara? Kemakmuran. Di dalam roh saudara sudah ada kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan kesehatan. Galatia 5 ayat 23, 22 sampai 23. Buah-buah roh itu sebenarnya sudah ada di dalam saudara. Karena saudara ciptaan yang baru, waktu terima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam saudara, semua itu saudara sudah miliki. Amin. Jadi yang saudara berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan saudara. Melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu identitas saudara di dalam Tuhan. Amin. Tubuh kita ini akan meresponi apa yang ada di dalam roh saudara.
Kalau saudara mulai berkata, aduh susah hari ini ya, aduh payah hari ini, sepanjang hari ini saudara akan mengalami seperti itu. Aduh susah hari ini, aduh saya sakit, ya loh saya sakit gini. Saudara mulai sebutin penyakit. Kalau udah tahu penyakit itu, jangan dibesar-besarkan penyakit itu. Saudara percaya bahwa saya sudah mengalami kesembuhan. Saudara percaya bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyertakan kesembuhan buat saya. Mungkin saudara pergi ke dokter, dokter berkata begini, oke, menurut dokter begini, tapi menurut firman Tuhan berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkanku. Amin. Saya ini pernah mengalami hampir mati, saudara 2 kali. Sampai orang-orang bilang ini Robert punya 7 nyawa. Pak Iwan tahu, teman-teman yang lama sini pernah tahu kehidupan saya, saudara. Saya 6 kali masuk kamar operasi, ICU sekali. Saya udah kejang-kejang di kursi roda, saudara. Istri saya itu dorong. Wah saya udah kejang-kejang, udah secara manusia itu udah HB saya sisa 4 kok. Secara medis, ya saya bisa lewat gitu. Tetapi yang saya tahu, ya Celit bilang gini, enggak. Saya nggak mau janda, kata Celit. Kita tahu siapa Tuhan yang ada di dalam saya, saudara. Dan saya bisa melewati itu, saya bilang gini, dan dokter itu dia bilang gini, ini dokter ini luar biasa loh saudara. Di meja operasi, dia sudah periksa semuanya, dan dia melihat, dokter dia bilang begini, semua hasil yang saya sudah periksa, semua itu bagus Robert. Semua bagus, nggak ada pendarahan, semua bagus. Karena saya berdarah-darah keluar terus pendarahan begitu banyak. Semua itu bagus. Dia di endoskopi lagi dia periksa, Robert semua ini bagus. Nggak ada darah. Tiba-tiba tahu nggak dokter itu ngomong gini? Tahu nggak darah itu keluar dari mana? Pikiran kamu. Saya kaget. Saya belum mengerti tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Dokter cuma ngomong, tahu nggak darah itu keluar dari mana? Pikiran kamu. Benar loh saudara. Maaf saudara, setiap kali saya BAB, saya bilang gini, aduh pendarahan lagi nih, aduh pendarahan lagi nih. Benar loh pendarahan terus. Setiap pagi kalau saya mulai ada rasa takut, setiap mau BAB lagi, saya bilang, aduh pendarahan lagi nih. Saya nggak mau lihat gitu, saya bilang, benar loh pendarahan loh. Sejak dari saat itu dia ngomong begitu, saya cuma stop. Aku tidak mau memikirkan hal yang buruk, tidak ada pendarahan lagi. Aku cuma melihat tentang kebaikan Tuhan. Aku sudah sembuh, Tuhan, Robert sudah sembuh, Robert sudah sembuh. Saat itu besoknya lagi, tidak ada lagi pendarahan apapun. Makanya Bapak Ibu, pembaharuan budi itu pikiran kita. Dokter cuma bilang gini, pendarahan itu dari pikiran kamu. Semua itu ada di pikiran saudara. Nah ini yang kita harus katakan saudara, yang harus kita tahu. Tubuh kita akan meresponi apa yang ada di dalam roh saudara. Kalau saudara sudah punya roh yang sudah sempurna, saya percaya itu tubuh itu akan meresponi. Saudara akan berjalan penuh kemenangan demi kemenangan. Dan kami mengalami hal seperti itu, saudara. Kami banyak hal mengalami bagaimana Tuhan menyertai kami sekalipun kami salah langkah, tapi Tuhan tetap setia, amin. Tuhan selalu membawa kita kepada rencananya yang sangat luar biasa dan kami meresponi apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa kami di dalam Dia, saudara. Dan ini yang kita lihat bagaimana Tuhan selalu menuntun saudara dan saya. Kolose 2 ayat 9 dan 10 katakan begini. Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Wow, dahsyat saudara. Saudara telah dipenuhi dengan kepenuhan kealahan yang ada dalam saudara. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah saudara. Saudara sudah memiliki kepenuhan kealahan itu. Saudara sudah memiliki semuanya apa yang ada di situ. Allah menyatakan bahwa kita utuh. Saudara lengkap di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara, amin. Allah menyatakan bahwa kita ini utuh, saudara ini lengkap, saudara. Saudara utuh, lengkap, saudara itu sempurna, saudara, amin. Bilang kiri kananmu, kamu itu sempurna. Contoh, seorang miliuner, kalau dia nggak tahu uangnya dia di bank, dia tidak akan manfaat dari seorang miliuner itu, saudara, betul? Tapi kalau dia tahu dia punya rekening di bank yang begitu banyak, dia akan melakukan manfaat itu dengan luar biasa.
sama dalam kehidupan saudara. Saudara sudah penuh dengan kepenuhan kealahan itu, saudara. Bagaimana saudara mau mengalami itu, saudara harus tahu bahwa Kristus itu sudah ada di dalam saudara. Maka saudara akan mengalami manfaat, kesembuhan, kesejahteraan. Itu yang saudara harus miliki, saudara. Bapak, Ibu, Saudara. Sebagai orang percaya kita harus tahu siapa kita di dalam Yesus. Hak serta keistimewaan yang kita miliki di dalam Dia. Saudara telah memiliki hak keistimewaan di dalam Yesus. Misalnya contoh, seorang memberikan surat kuasa kepada saudara dan diberikan hak istimewa kepada saudara memakai nama saudara untuk mengambil segala sesuatu yang dia percayakan kepada saudara. Saudara diberikan kuasa, surat kuasa kepada saudara untuk menggunakan nama orang itu untuk bertransaksi mungkin, untuk melakukan hal-hal yang lain, saudara. Saudara telah diberikan hak kuasa itu, dan saudara waktu menerima hak kuasa itu, saudara memiliki otoritas itu, bukan? Benar? Dan saudara berhak menggunakan kuasa itu. Betul? Tuhan sudah memberikan hak istimewa kuasa kepada saudara. Dia telah memberikan saudara kuasa untuk menggunakan namanya. Amin. Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia memberikan hak sepenuhnya kepada saudara untuk menggunakan namanya itu, saudara. Dan saudara punya hak dengan penuh kuasa memanggil nama itu. Melakukan apa aja dalam kehidupan saudara. Ingat waktu saudara berdoa, jangan hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oh, doa saya sudah selesai. Saudara harus tahu nama Yesus. Waktu saudara berkata di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus saudara harus tahu integritasnya, otoritasnya, kuasanya, semua apa yang ada di dalam Yesus. Waktu saudara berkata di dalam nama Yesus, saudara punya pewahyuan yang benar tentang siapa Dia. Saudara tahu kuasanya, integritasnya, janjinya, apapun yang ada dalam nama Yesus itu, saudara sudah meraih dan menerima itu, saudara. Amin. Waktu saudara berdoa di dalam nama Yesus, saudara meraih kuasanya, saudara mendapat otoritasnya, saudara tahu integritasnya Tuhan. Dia tidak pernah mengingkar janji seperti pujian tadi. Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Kita yang seringkali ragu dengan keadaan kita dengan kuasa Tuhan, saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, kenali siapa Allah yang ada di dalam saudara. Lihat ketika saudara memandang Dia. Kenali siapa Dia. Lihat apa yang ada di depan saudara. Yohanes 4 ayat 24 berkata begini, Allah adalah roh, karena itu Ia memandang kita, yang dilihatnya adalah roh saudara dan saya. Allah adalah roh. Yang Dia lihat adalah roh saudara. Tuhan tidak melihat kesalahan saudara. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Tuhan tidak melihat kegagalan saudara. Tapi Dia melihat roh yang sempurna yang ada di dalam saudara. Seringkali iblis berusaha melontarkan, kamu gak layak, kamu gagal, kamu bangkrut, kamu miskin. Iblis berusaha melontarkan itu. Tapi waktu saudara lihat siapa diri saudara dalam Tuhan, saudara baharui dengan pikiran saudara dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara akan meraih semuanya itu. Allah tidak pernah melihat kegagalan Dia. Tapi Tuhan selalu melihat roh saudara yang sempurna. Makanya sebentar kita perjamuan kudus, ingat atas apa yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Jangan mengingat dosa saudara, tapi lihat anugerahnya yang begitu besar, karya salibnya yang begitu besar. Masa depan saudara yang sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Ketika Allah memandang kita, Ia tidak pernah kecewa. Amin. Ia selalu bersuka cita. Amin. Bilang kiri kanan, Tuhan gak pernah kecewa melihatmu. Dia selalu bersuka cita. Dia melihat kepenuhan dan dari warisannya di dalam diri kita masing-masing, saudara. Itu ada di Efesus 1, 11-12, saudara. Dia tahu siapa saudara. Pandang Dia, saudara, bagaimana Kristus memandang saudara yang luar biasa, saudara. Amin. Jadi kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Kita telah menjadi ciptaan baru. Dosa kita tidak menjadi masalah lagi, saudara. Dosa tidak menjadi masalah saudara dengan Tuhan. Karena saudara sudah menjadi ciptaan baru. Iblis selalu berusaha melontarkan, wah kamu gak layak, kamu gak layak. Mungkin kita melakukan kesalahan. Tapi itu tidak mempengaruhi roh saudara. Karena roh saudara sudah utuh, sudah sempurna.
Iblis berusaha menaruh pikiran-pikiran, wah kamu nggak layak, kamu nggak kudus. Saudara harus tahu siapa diri saudara di dalam roh saudara. Karena roh saudara sudah sempurna. Di dalam 1 Petrus 2 katakan, waktu saudara terima Yesus, saudara tuh roh saudara sudah dibungkus, disil. Roh saudara itu sempurna. Yang menjadi dosa adalah pikiran kita. Apa yang kita lihat itu yang mempengaruhi kita. Jadi dosa memberikan jalan masuk kepada iblis untuk kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi jangan buka celah buat kehidupan saudara dengan saudara mulai jauh daripada Tuhan. Kalau saudara dosa itu akan membawa saudara semakin jauh dan saudara, Roh Kudus itu setia, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Waktu saudara hidup terus dengan dosa, maka Roh Kudus itu akan diam terus. Dan saudara terus melakukan dosa, dan saudara lama-lama menjadi satu tabiat, upah dosa adalah maut. Saudara yang meninggalkan Tuhan sendiri. Kalau saudara sudah meninggalkan Tuhan, Roh Kudus itu akan tinggalkan saudara. Kenapa? Saudara yang meninggalkan Dia. Tapi kalau saudara Roh Kudus tetap mengingatkan saudara, dan saudara kembali kepada firman Tuhan, aku percaya, bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya dosaku sudah diampuni oleh Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemenangan itu, saudara. Amin. Roma 6 ayat 16 katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaati, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kalau saudara terus melakukan itu, saudara adalah hamba dosa itu. Saudara, amin. Untuk itu saudara, mari saudara kembali kepada Tuhan. Roma 6 ayat 16 mengatakan bahwa kita ketika menyerahkan hidup kita kepada dosa, kita sedang menyerahkan hidup kita kepada iblis, saudara. Kalau saudara hidup terus di dalam dosa itu, saudara tanpa saudara sadari, saudara sedang menyerahkan hidup saudara kepada kuasa kegelapan, kepada dunia ini, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Kita perlu berhenti untuk melakukan hal-hal itu, saudara. Kembali kepada kasih Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia selalu setia kepada saudara, saudara. Itu pilihan saudara. Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Apa yang Tuhan sudah beri kepada saudara, Dia tidak pernah ambil. Kalau Tuhan sudah memberi saudara kepada saudara, Dia sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara, Dia tidak pernah menarik Roh Kudus itu. Roh Kudus itu tetap setia dalam kita. Kalau engkau hidup terus di dalam dosa, saudara lama-lama apa? Roh Kudus itu akan terus diam. Kenapa? Saudara mulai menjauh dari Dia. Dan akhirnya saudara bablas, jauh dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 28. Tetapi Yesus telah menanggung dosa kita dan menjadi dosa bagi kita supaya kita dapat dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia, saudara. Saudara telah dibenarkan di dalam Dia, saudara. Oke, waktu 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, saudara. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukanlah aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah menyatakan mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Amin. Jadi saudara hidup saat ini, yang saudara jalani saat ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Amin. Identitas saudara dalam Kristus memahami bahwa saudara ini bukan milik saudara lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam saudara. Ketika kita mengenal siapa Tuhan itu, saudara hidup bukan hidup saudara lagi. Artinya saudara hidup untuk Kristus, amin. Seperti yang Paulus katakan tadi, saudara. Apa yang saudara jalani sekarang ini, saudara, amin. Jiwa kita, pikiran kita, keinginan kita, emosi kita juga tidak otomatis berubah, saudara. Jiwa kita, saudara, pikiran kita, keinginan kita, emosi kita, itu tidak otomatis berubah.
tetapi memperbaharui pikiran kita untuk mengalami keselamatan dalam jiwa kita. Untuk saudara mengalami ini, saudara harus pembaharuan pikiran lewat apa saudara? Firman Tuhan. Perbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan saudara. Amin. Kodrat kita adalah kodrat dosa. Manusia berdosa. Tapi waktu pengorbanan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, dia telah memberikan kehidupan kepada saudara. Paulus berkata di ayat firman Tuhan tadi itu saudara, bagaimana dia hidup oleh iman di dalam Allah saudara. Paulus tidak berkata bahwa dia hidup karena iman dia kepada Allah. Tetapi Paulus berkata dia hidup karena iman Allah yang ada di dalam dia. Jadi saudara, saya mau berkata begini saudara, iman saudara itu iman Allah yang ada di dalam saudara, amin. Bukan kita berusaha untuk memiliki iman kepada Yesus, tapi lewat pengorbanan Yesus, Yesus tinggal di dalam saudara. Iman anak Allah itu ada di dalam saudara. Kodrat iman, ukuran iman saudara itu sama, amin. Iman saudara itu sama, ukuran iman saudara sama. Makanya kan Tuhan Yesus berkata, Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib dan dia sebelum dia naik ke sorga, dia berkata begini, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan di dunia ini, betul? Berarti saudara memiliki iman yang sama itu, yang ada di dalam saudara. Jadi yang saudara miliki adalah iman Yesus yang ada saudara. Manusia seringkali melihat dengan keadaan dan membuat kita jadi khawatir, jadi aduh gak percaya. Tetapi lewat iman Kristus yang ada di dalam saudara, saudara tahu itu, maka saudara akan melihat, saya percaya. Kemarin Celi bilang gini, aduh pinggangku sakit nih, dia mau duduk, sakit gitu. Dia kembali lagi, enggak, saya sudah sembuh, dia perkatakan firman. Padahal kita seharian itu ada kegiatan saudara. Dia rasa nggak enak di pinggan dia, tapi lama-lama dia bilang gini, nggak sudah sembuh, terus aku tanya, gimana keadaanmu? Udah sembuh, udah oke, udah nggak sakit. Kesembuhan itu sudah ada di dalam saudara, amin. Jadi yang kita harus lakukan bagaimana kita melihat siapa saudara di dalam Tuhan saudara. Diri Anda yang baru adalah diri Anda yang sangat sempurna. Diri Anda yang sebenarnya itu ada di 1 Yohanes 4 ayat 17. Dengan cepat ya Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata gini, waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata dan sempurna di antara kita. Dengan begitu ketika kita tahu lagi akan hari penghakiman karena terbukti bahwa kita sudah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saudara. Jadi waktu kita hidup bersatu dengan Allah, kasih Allah semakin nyata di dalam saudara. Waktu dia mengalami hari penghakiman, Tuhan tidak menghakimi dengan kesalahan Anda. Tuhan tidak menghakimi dengan segala dosa saudara. Tetapi dia akan, saudara dan saya akan memerintah bersama-sama. Amin. Saudara dan saya di situ dikatakan dengan begitu kita tidak takut lagi akan hari penghakiman. Karena terbukti bahwa kita sudah mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saudara. Amin. Itulah kasih Tuhan yang sungguh luar biasa saudara. Efesus 4 ayat 4 katakan begini, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah haknya seluruh hidupmu menjadi baru. Begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru saudara, amin. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru, yang mencerminkan sifat Allah. Dengan demikian kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya saudara. Amin. Kita memakai baju baru, sifat yang baru, karena kita ini ciptaan yang baru saudara. Amin. Biarlah hari ini saudara, ketika Allah memandang kita, Ia melihat kebenaran diri, kudus dan telah ditebus. Allah melihat sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Untuk itu biarlah hari ini perbaharui pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Siapa saudara di dalam Tuhan? Maka saudara akan menjalani hari-hari surgawi di bumi ini saudara. Bukan nanti setelah mati saya akan mengalami surga, no. Tapi biarlah di bumi ini kita mengalami surga saudara. Saudara mengalami kelimpahan, kesejahteraan saudara. Itu yang saudara akan mengalami dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Mari saudara hari ini pahami identitas saudara di dalam Kristus. Memahami
melihat siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saya percaya waktu dari dalam ini berubah, keluar pun akan berubah. Hidup saudara tidak akan sama lagi, saudara. Lihat roh saudara sudah sempurna. Mungkin kita bertanya-tanya dengan keadaan begini, kenapa saya begini, kenapa begini? Kembali kepada diri saudara. Lihat, Tuhan, firman-Mu berkatakan, aku berharga dan mulia di mata-Mu. Aku dirancangkan oleh Tuhan, Engkau berhasil. Saingan bisnis ini banyak Tuhan, tapi Engkau sanggup mengangkat kehidupan saya. Engkau membawa saya naik dan bukan menjadi kepala. Engkau membawa aku naik dan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kesaksian teman saya, dia punya butik di ITC Tamrin. Waktu COVID semua dia ada ditutup. Bahkan dia tinggal bertahan hanya 2 butik, saudara. Tetapi dia tahu siapa identitas di dalam Tuhan. Dia sekarang punya butik 11, saudara. Itu ada di lobi utama, berjejer. Dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Itu saudara, saingan bisnis banyak, dia bilang, waduh keadaan ekonomi begini. Enggak, saya hanya pakai kalkulator Tuhan, istilahnya dia. Saya hanya pakai kalkulator Tuhan. Semua tutup, COVID semua tutup, dia enggak bergerak sama sekali. Dan Tuhan, ini kan punya Tuhan, saya hanya bagian mengelola. Dan hari ini 11 butik berjejer, saudara. Amin. Yang terakhir, mari kita bangkit berdiri. Slide yang terakhir, mari sama-sama kita baca ini. Saudara tahu siapa diri saudara. Mari sama-sama kita baca, sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya adalah ciptaan baru, dan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena keyakinan, keamanan, dan iman yang telah diberikan kepada saya akan menghadapi dan mengatasi masalah karena saya tahu siapa saya di dalam Kristus. Amin. Rubah nama saudara. Amin. Ganti nama saudara, sebut nama saudara yang keras, saudara. Amin. Jangan sebut nama saya. Sebut nama saudara. Amin. 1, 2, 3. Robert adalah ciptaan baru dan Robert adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena keyakinan, keamanan, dan iman yang telah diberikan kepada Robert. Robert mendapat menghadapi dan mengatasi masalah. Karena Robert tahu siapa Robert di dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Perkatakan terus itu firman Tuhan. Perjamuan kudus, ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Bukan saudara ingat dosa saudara. Tuhan, aku mengingat, ingatlah akan aku. Apa maksudnya? Karya salib itu. Terima kasih Tuhan untuk salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Amin. Ada yang belum dapat perjamuan kudus? Bisa lambaikan tangan. Pak Iwan akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Saudara masih tetap bangkit berdiri. Silakan Pak Iwan. Semua sudah dapat ya? Ada yang perlu nggak? Oke. Ada anak-anak teens masuk. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Siang hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Kau telah menyegarkan kami Tuhan dengan firman-Mu, menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami tahu identitas kami yang baru Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu besar kasih-Mu atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus ini, kami ucap syukur Tuhan kalau Engkau telah mengundang kami di dalam perjamuan kudus ini. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tapi Engkau adalah sempurna. Kami akan makan dan minum dengan cara yang benar. Tapi sebelumnya Tuhan, apapun yang telah kami perbuat, entah kesalahan atau kelalaian yang kami buat, ampuni kami Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Angkat roti, ini dia atas tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Kristus, bukan roti yang dipecah-pecahkan. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang di atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sudah di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Ya ralaba syanda karalaba ralaba ralaba. Haleluya, haleluya. Syanda ralaba ralaba. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang berbeban berat, Kau berikan kami keringanan. Kami yang butuh jawaban, Kau akan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu, tutup bungkus mereka, dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau sertai dimanapun mereka berada, dan Engkau selalu menuntun, menyertai di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semua berasa terberkati pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkati kami dengan firman dari Pastor Robert pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar kami bisa ngeklaim janji-janjinya Tuhan, biar kami bisa
tahu apa identitas kami dalam Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memberi Tuhan, kiranya kami bisa memberi dengan sukacita. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil mendengarkan pengumuman, sambil memberikan persembahan, kita dengarkan pengumuman. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 13 Juli 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Agung Wijaya. Ibadah ini sertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yesi Lantang. Moment of Wisdom diadakan pada hari Jumat 1 Agustus 2025 dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Ina Patiasina. The stone has rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Oh, praise God for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord, oh Lord, our praise the name. Oh, praise God for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Haleluya, glory, glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama dengan jemaat umat Tuhan. Kami mau senantiasa berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu atas setiap kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi tempat ini, gereja kami ini Tuhan. Word of wisdom. Kami percaya Tuhan, Gembala-Mu yang ketempatkan di tempat ini Pastor Iwan, juga Gembala senior pastor kami Pastor Niko Harjo, juga Pastor CK9 yaitu Bapak Sony Waplok. Dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mereka adalah imam-imam Allah yang Tuhan sudah tetapkan, dan kami mau Tuhan untuk senantiasa berjalan dalam iringan dan jalan-jalan-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap jemaat umat Tuhan di tempat ini boleh terjadi. Mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi, dan kami percaya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hidup kami akan semakin hari semakin diperlengkapi, sehingga kami siap menjadi berkat kemanapun kami pergi dan melangkah. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga apapun yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk jemaat umat Tuhan di tempat ini
boleh terjadi. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa baru, revival terjadi, dan segala mujizat Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyerahkan juga manajemen Kuncit Kuningan City Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa kasih kemurahan-Mu senantiasa ada di tempat ini. Karena kami percaya di mana anak-anak Tuhan berada, dari tempat ini kami menyampaikan doa permohonan kami, sehingga pembaharuan terjadi bagi sekeliling tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menjamah seluruh jemaat umat Tuhan yang setia yang datang ke tempat ini. Setiap kami datang yang berbeban maupun berjerih lelah, kami percaya Tuhan, jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Dan setiap apa yang kami hasilkan itu boleh menjadi berkat, bahkan berbuah-buah berapa berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Kemanapun Tuhan tabur dan tempatkan kami akan jadi saksi-Mu, terang-Mu dan garam-Mu. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh rancangan dan rencana Tuhan, bahkan acara-acara yang sudah kami adakan ke depan atau rencana ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang daripada Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh jemaat umat Tuhan tuh. Kami percaya apapun yang Tuhan kehendaki terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Happy Sunday and God bless you.